السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Surah An-Nur ayat ke-11. Selengkapnya hadhil ashrul ayat, jadi 10 ayat sebenarnya dari 11, tapi yang kita baca pada malam hari ini ayat ke-11, tapi lengkap kisahnya adalah hadhil ashrul ayat kulluha nazalat fi sa'ni Aisyah. Jadi 10 ayat itu seluruhnya turun berkaitan dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha hina ramaha ahlul ifki wal buhtan, ketika Aisyah radhiyallahu anha ini dituduh atau diisukan oleh ahlul ifki wal buhtan, para penyebar berita bohong dan berita dusta. Siapa mereka? Minal munafiqin, yaitu orang-orang munafik, bima qaluhu minal kadhibi wal buhti wal firyati allati gharallahu laha wa li nabiyhi salawatullah wa salamu alaihi. Jadi dengan perkataan-perkataan yang mereka katakan berupa dusta, kebohongan, mengada-ngada, yang dengan itu Allah cemburu atau Allah murka. Ya, murka, dan kemurkaan itu disebabkan oleh perbuatan yang menyakiti Aisyah. Dengan tuduhan-tuduhan itu juga Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, dan firman Allah ini merupakan bara'ataha wa siyanatan li'ardir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya ayat ini menjadi pembersih, ya, membersihkan Aisyah dari tuduhan itu atau membebaskannya, juga merupakan siyanatan li'ardir Rasul, merupakan penjagaan terhadap kehormatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka di dalam ayat ini Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Maksudnya jama'atun minkum, yang membawa berita bohong itu jamaah, sekelompok orang, yakni maksudnya ma huwa wahid walasnani, bukan hanya satu atau dua orang saja, bal, akan tetapi jamaah. Jadi berita bohong tentang Aisyah itu bergulir bukan hanya pada satu dua orang, tapi pada jamaah, pada banyak orang. Faqanal muqaddamu fi hadhil la'nah, dan pemrakarsa, ya,
orang yang memulai, orang yang memprakarsai berita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Ra'sal munafiqin, pemimpin orang-orang munafik. Fa innahu kana yajma'u wa yastawshi. Dialah yang membuat berita itu. Jadi kalau wartawan itu dia yang mengumpulkan, meramu berita itu, wa yastawshihi, dan menjadikan berita itu berita menarik. Emang biasanya kalau berita buruk itu lebih kalau di ilmu kewartawanan itu semakin jelek berita itu semakin bagus untuk dimuat. Karena kalau beritanya bagus-bagus yang baca sedikit. Kalau beritanya itu jelek, apalagi di sini berita itu kemudian diramu dengan begitu bagusnya sehingga banyak orang-orang yang terpengaruh. Maka di sini dikatakan hatta dakhala dzalika fi adhani ba'dil muslimin, sehingga berita yang awalnya datang dari munafik tentang Aisyah ini mempengaruhi pikiran atau mempengaruhi hati sebagian orang yang Muslim, sebagian orang Islam terpengaruh dengan berita itu, fatakallamu bihi, ikut-ikut membicarakannya. Jadi ini isu berita buruk, lalu ada orang mendengar ikut pula terlibat dalam pembicaraan itu. Kalau sekarang mungkin ikut-ikut nyebarkan berita lah, menviralkan bahasa ya, men-share ada beritanya, padahal tidak tahu berita itu benar apa salah, tidak ngerti. Yang penting diviralkan gitu ya. Wa jawwazahu akharuna minhum, tapi sebagian ada yang tidak terpengaruh ya, tidak ikut-ikut lah. Dia tahu, dia dengar tapi sudah diam tanpa komentar. Wa baqiyal amru kadzalika qariban min syahr, dan peristiwa itu berlalu hingga hampir 1 bulan. Hatta nazalal Quran, sampai turunlah ayat ini, ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Maka berikutnya adalah wasiyaqu dzalika fil ahadits sahihah, dan konteks tentang hal itu disebutkan dalam hadis-hadis sahihah yang menceritakan kejadiannya seperti apa. Maka kita baca malam ini hadis yang panjang yang menceritakan peristiwa hadisul ifki, ya, disebut dengan berita bohong. Maka di sini satu hadis saja, rawal Imam Ahmad aniz Zuhri. Imam Ahmad meriwayatkan dari Az-Zuhri qala, Az-Zuhri mengatakan akhbarani Sa'id bin al-Musayyib wa Urwah bin Az-Zubair wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi ada berapa sumbernya ini? Ada 4 sumber. Sa'id bin al-Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair, Alqamah bin Waqqas, dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Sumbernya dari Aisyah. Jadi Az-Zuhri menceritakan ini bukan dari sumber 1 orang, tapi dari 4 orang yang seluruhnya bersumber dari Aisyah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hina qala laha al-ifki maqala, tentang apa yang dituduhkan oleh para pembawa berita bohong itu. Fabarra'aha Allah, lalu Allah membebaskannya atau membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan itu. Wa kulluhum, dan masing-masing, jadi 4 sumber ini, qad haddatsani bi ta'ifatin min hadithiha, telah menceritakan kepadaku bagian-bagian kisahnya. Wa ba'duhum kana aula li hadithiha min ba'din,
sebagian ada yang lebih rinci. Jadi 4 orang ini membuat cerita tentang masalah ini, maka Az-Zuhri mengatakan ada kisah yang lebih rinci, wa athbata ikhtisasan, ada yang kisahnya lebih kuat, wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhumul hadis alladhi haddatsani, dan aku, jadi Az-Zuhri kemudian mengatakan dia menceritakan hadis ini sesuai apa yang dia dengar dari sumber-sumber itu. Wa ba'du hadithim yusaddiqu ba'da, dan hadis dari 4 orang ini masing-masing saling menguatkan. Maka kisahnya adalah zakaru, mereka para sumber-sumber hadis ini menceritakan anna Aisyah, bahwa Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yakhruja safara, jika beliau hendak keluar untuk satu safar, aqra'a baina nisa'ih, beliau mengadakan apa? Qur'ah, mengundi siapa di antara istri-istrinya yang diajak untuk ikut. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, manapun, jadi kalau sudah diundi siapapun yang keluar namanya, maka dia kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah, maka dialah yang akan keluar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Qalat Aisyah, Aisyah melanjutkan kisahnya, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha, lalu ketika ada salah satu ghazwah, beliau mengadakan mengundi siapa yang ikut, lalu Aisyah menceritakan fa kharaja fiha sahmi, yang keluar namaku, berarti Aisyah yang harus ikut. Dan ini ghazwah, ya, peperangan ini dalam sirah itu disebutkan pada tahun kelima hijrah. Kemudian masyarakat muslimin, Aisyah mengatakan, wa kharajtu ma'a Rasulillah, aku pun keluar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika ba'da ma unzilal hijab, dan peristiwa ini terjadi setelah ayat turun tentang hijab. Ini juga tahun kelima. Jadi diwajibkannya turunnya ayat yang mewajibkan hijab ini juga di tahun yang kelima hijrah. Fana uhmalu fi haudaji wa unzalu fiha, aku pun dibawa di al-haudaj. Al-haudaj itu apa ya, tandu ya, yang biasanya untuk mengangkut orang di kendaraan itu loh, kalau dulu apa namanya, sekedup. Nah, kalau bahasa, jadi kadang-kadang orang diangkut dengan kendaraan, lalu ada apa? Ada tempat untuk dia diangkut di kendaraan yang tempat tertutup. Jadi bukan terbuka, apa itu? Hah? Ya itu kan kita, ya kalau kita lihat kan dulu kan orang naik onta, naik kuda itu kan dia, kalau perempuan atau permaisuri itu naik tapi dia tertutup itu, dia ya pokoknya ada itunya, ada angkutnya itu, tandu, tapi tandu yang tertutup yang dinaikkan di kendaraan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Aisyah dibawa di kendaraan dengan sekedupnya, jadi tertutup itu. Dan kemudian Aisyah melanjutkan kisahnya, hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah selesai urusannya min ghazwah, dari perang itu, waqafa lawadawna minal Madinah, kami pun kembali dan sudah mendekati Madinah. Bisa jadi ini kemudian istirahat ya, malam hari sudah mendekati Madinah. Adzana lailatan birrahil, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada rombongan untuk berangkat lagi. Faqumtu hina adzanu birrahili famasyaitu hatta jawaztul hajaisha. Jadi gambarannya
pasukan ini membawa Aisyah dan semua pasukan berhenti, lalu Aisyah turun untuk satu kepentingan. Kemudian karena masa istirahatnya sudah selesai, maka Rasulullah memerintahkan ayo berangkat lagi. Di sini Aisyah menceritakan kisahnya, maka aku pun berjalan melalui pasukan-pasukan itu. Falamma qadaitu sya'ni, ketika aku sudah menyelesaikan urusanku, hajatnya, aqbaltu ilar rahli, lalu aku pun segera menuju ke rombongan itu untuk naik kendaraannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia mengatakan falamastu sadri, lalu aku meraba dadaku, fa idza iqdun li min jaz'i dhafarin qad inqata'a, dan aku tahu ternyata kalungku ini putus. Jadi Aisyah meninggalkan sekedupnya untuk buang hajat. Ketika dia kembali sampai tempatnya baru dia sadar kalungnya ada yang putus, ya, manik-maniknya itu putus. Sehingga farajatu, ya, Aisyah pun kembali, faltamastu iqdi, untuk mencari kalung yang putus itu. Fahabasani ibdhighu, akhirnya aku pun terlambat di situ. Jadi jelas ya, dia sebenarnya sudah kembali ke rombongan untuk ikut berangkat, tapi karena dia sadar kalungnya hilang atau putus, dia kembali mencari kalung itu sehingga Aisyah pun terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa aqbala ar-rahtul ladzi kanu yarhaluna bi, dan orang-orang yang membawa kendaraan yang mengangkutku pun datang. Fahamalu haudaji farahaluhu ala ba'iri alladzi kuntu arkab. Jadi kan tandu itu sudah turunkan, lalu diangkat oleh pasukan, dinaikkan ke untanya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini penjelasan menariknya, wahum yahsabuna anni fihi, mereka mengira aku sudah ada di dalamnya. Jadi para sahabat itu ngangkat, karena ini tandunya Aisyah yang tertutup, lalu diangkat, dinaikkan ke kendaraan. Mereka tidak tahu aku belum naik. Mungkin kalau sekarang itu orang digoceng ketinggalan gitu, Pak. Yang goceng tidak tahu, dikira sudah naik, ternyata begitu sampai di tengah jalan tegur temannya, Pak, temannya ketinggalan gitu ya. Dia tidak sadar. Ya, ini seperti itu. Jadi ketika sekedupnya dinaikkan, padahal Aisyah, maka di sini wahum yahsabuna anni fihi, mereka mengira aku sudah ada di dalamnya. Qalat, Aisyah mengatakan, wa kana nisa'u idzaka, karena para wanita di waktu itu khifafan, mereka itu memang bobotnya ringan. Kenapa? Lam yuhabbilhunna wa lam yaghshahunna lahm. Jadi bukan wanita-wanita yang badannya sudah dipenuhi dengan daging. Artinya mereka itu kurus. Ya kalau yang diangkat itu berat, Pak, kemudian diangkat, loh kok enteng, berarti tidak ada. Ini diangkat, ini ada orangnya atau tidak ada orangnya itu tidak terasa, karena memang orang Aisyah ini dia mengatakan wanita waktu itu badannya memang ya tidak kurus lah, tapi yang jelas tidak di yang syahunal lahm, ya, badan yang terlalu banyak dagingnya, ya. Ini ma'asyiral muslimin, kenapa? Innama ya'kulnal ulqata minat ta'am. Jadi mereka itu kalau makan ya hanya sekedar yang dibutuhkan saja. Jadi bukan makan untuk kenyang, ya, sekedar makan. Ya, kalau kita kan makan untuk kenyang. Kalau tidak kenyang, urung leren. Kadang wis kenyang juga sih nambah, ya. Tambahi, ya. Jadi ma'asyiral muslimin, maka falam yastangkiril qaumu thiqalal haudat hina rahaluhu wa rafa'uhu. Mereka tidak sadar tentang berat sekedup itu ketika mereka membawanya dan mengangkatnya. Mereka tidak sadar bahwa di dalamnya tidak ada orangnya.
Wa kuntu jariyatan haditsas sinni, dan aku waktu itu memang masih muda. Haditsas sinni. Jadi kalau kita hitung ini terjadi pada tahun kelima Hijriah, dan Aisyah menikah dengan Nabi sebelum itu ketika katakanlah usia 9 tahun, maka diperkirakan waktu ini Aisyah sekitar 15 sampai 17. Jadi memang masih muda gitu ya. Dia mengatakan sedangkan aku jariyatan haditsatas sinni. Faba'atsul jamala wasaru. Nah, akhirnya mereka pun membawa unta itu dan berangkat. Wa wajadtu iddi, dan aku menemukan potongan kalungku ba'da mastamarrul jaisu, setelah pasukan berangkat. Jadi pasukan berangkat tidak sadar bahwa Aisyah masih ketinggalan, dia sedang mencari potongan kalung yang putus. Faji'tu manazilahum wa laysa bihada'in wala mujib. Ketika aku kembali ke tempat itu, maka sudah tidak ada orang, tidak ada satupun. Jadi dia tinggal sendirian. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu fih, maka aku segera kembali ke tempat yang sebelumnya aku tempati. Wa dhanantu annal qauma sayafqiduni, aku mengira nanti di sana orang-orang ini akan merasa kayak, Aisyah ternyata belum ada, kayak di absen gitu. Fayarji'una ilayya, mudah-mudahan mereka segera kembali ke sini untuk menjemputku. Fa'abainama ana jalisatun fi manzili, ketika aku sedang duduk di tempat itu sambil menunggu, ghalabatni aini fanimtu, aku ngantuk sampai tertidur. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma az-Zakwani, ada seorang namanya Safwan bin Mu'attal as-Sulami az-Zakwani, qad arrasa min wara'il jaysh. Ternyata ada satu orang yang belakangan. Jadi setelah semua berangkat masih ada satu orang yang memang berangkat lebih malam. Fa'adlaja fa'asbaha inda manzili, ketika dia dalam perjalanan malam itu, dia sampailah ke tempatku. Fara'a sawada insanin naim, dia melihat di kegelapan malam itu ada seorang yang tidur. Fa'atani, maka dia mendatangiku. Fa'arafani, dan dia pun mengenaliku. Hina ra'ani, setelah melihatku dia tahu. Waqad kana yarani qabla ayyudraba alayya al-hijab. Kenapa dia bisa kenal Aisyah? Karena orang ini, Safwan bin Mu'attal ini, pernah melihatku sebelum diwajibkannya hijab. Jadi kan tahun kelima ya, jadi tahun itu. Jadi Safwan sudah pernah melihat Aisyah sebelum diwajibkannya hijab, sehingga dia tahu ini Aisyah. Kemudian fastaiqadtu bistirja'i, aku yang tertidur terbangun mendengar istirja' hina arafani. Jadi ketika Safwan bin Mu'attal melihat Aisyah, dia beristirja' langsung mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah mendengar itu dia terbangun. Fa khammartu wajhi bijilbabi, maka aku pun segera menutup wajahku dengan jilbabku. Wallahi ma kallamani kalimatan, dan Safwan bin Mu'attal tidak berbicara sepatah kata pun padaku. Wala sami'tu minhu ghaira istirja'i, dan aku tidak mendengar ucapan darinya kecuali ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hatta anakha rahilatahu, sampai dia kemudian merendahkan tunggangannya. Fawatiya ala yadiha farakibtuha, merendahkan bagian depannya sehingga aku bisa menaikinya. Fantalaqa yaqudunir rahila, yang qudu bi ar-rahila, maka kemudian berangkatlah sambil menuntut tunggangan itu. Hatta atainal jaisha, sampai aku pun bertemu dengan pasukan yang sudah berangkat. Jadi ketinggalan, nyusul lah itu ya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi ba'da nazalu mughirina fi nahri dhahira. Jadi Aisyah sampai ke tempat pasukan itu kapan? Ketika sedang panas-panasnya di tengah hari. Ini disinilah mulai muncul, loh kok Aisyah datang berdua. Ini yang kemudian isu awal dari isu tentang hadithul ifki.
Maka Aisyah mengatakan fahalaka man halaka fi sya'ni, maka binasalah orang-orang yang binasa berkaitan dengan peristiwa yang menimpaku. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul, dan yang menyebarkan isu itu pertama-tama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang yang nemu berita gitu ya. Lihat, oh ini istri Nabi datang berdua dengan orang. Nah, goreng wis. Ini kesempatan. Nah, dan itu yang memulainya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini masalah muslimin, maka kita sering mengingatkan berita-berita itu kadang menjadi bahaya karena berita itu bisa memframing ya kalau bahasa kita sekarang, membuat orang baik menjadi jelek karena berita. Jadi cuci otak ya. Orang di otaknya itu kemudian diarahkan untuk melihat orang ini orang baik, orang ini orang tidak baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menghembuskan isu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral muslimin, dan Aisyah mengatakan, melanjutkan ceritanya, faqadimtul Madinah, maka aku pun sampai di Madinah, fashtakaitu hina qadimna syahra, dan sesampai di Madinah itu aku sakit selama 1 bulan. Wan nasu yufiduna fi qauli ahli ifki, sedangkan orang-orang sudah ramai membicarakan berita bohong ini. Wala ash'uru bi syai'in min dzalika, anehnya Aisyah itu tidak tahu kalau sedang dibicarakan. Jadi Aisyah ini sedang jadi sumber isu, dituduh macam-macam, dituduh melakukan perbuatan seksual, tapi Aisyah tidak tahu kalau dia sedang dibicarakan itu. Sampai 1 bulan tidak tahu karena dia mengatakan aku sakit. Kemudian Aisyah mengatakan wa huwa yaribuni fi waj'i, jadi dalam masa sakit itu hanya ada yang aneh saja. Apa? Anni la arifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa, aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi kuntu ara minhu hatta ashtaki. Jadi setelah peristiwa itu kok Rasulullah itu tidak selembut biasanya gitu. Maka ini yang Aisyah tidak tahu kalau dia sedang diisukan, sedang diberitakan dengan berita buruk, hanya dia merasa ada yang aneh. Yang aneh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya begini, tidak seperti itu. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah datang pun apa yang beliau lakukan? Fayusallimu, beliau mengucapkan salam, thumma yaqulu, lalu berkata, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Hanya itu saja. Fadzalika yuribuni, itulah yang menurutku itu aneh gitu ya, tidak biasanya. Wala ash'uru bisyarri, padahal aku tidak merasa salah. Saya kira kita bisa membayangkan peristiwa begitu ya. Kita ini biasa akrab dengan seorang, tidak merasa salah, tiba-tiba tidak disapa gitu loh. Itu kan ada apa ya, muncul kok aneh ya gitu ya. Kok aneh. Ini yang dirasakan Aisyah. Hatta kharajtu ba'dama naqihtu, hingga suatu saat aku keluar setelah aku sembuh. Wa kharajat ma'i ummu Mistah, dan waktu itu aku keluar bersama seorang namanya Ummu Mistah, kibalal manasik, menuju tempat yang namanya manasik, wa huwa mutabarrizuna, itu tempat kami buang hajat. Wala nakhruju illa lailan ila lailin, dan kami pun keluar ke sana hanya malam hari saja. Wa dzalika qabla an nattakhidhal kunufa qariban min buyutina, dan kebiasaan itu terjadi sebelum kami membuat jamban-jamban dekat rumah. Wa amruna amrul arabil awal, dan kebiasaan kami adalah kebiasaan orang-orang Arab dulu, fit tanazzuh fil bariyah. Jadi mereka itu kalau buang hajat, mereka ke tempat yang jauh dari keramaian. Kenapa? Wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha fi buyutina, karena kami merasa terganggu kalau di rumah ada WC.
Jadi kalau sekarang kan biasa ya. Tapi bagi mereka dulu tidak enak kalau di rumah ada WC, sehingga mereka buang hajat di tempat yang jauh dari keramaian. Aisyah mengatakan, dan itu sebelum kami membuat WC-WC yang berada di dekat rumah. Fantolaktu ana wa ummu Mistah, maka aku pun berangkat bersama Ummu Mistah. Siapa Ummu Mistah? Wa ya ibnatu Abi Ruhm, dia putri dari Abu Ruhm Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Wa ummuha ibnatu Sakhrin bin Amir, ibu dari Ummu Mistah ini adalah putri dari Sakhr bin Amir, khalatu Abi Bakar As-Siddiq, yang merupakan bibi dari Abu Bakar As-Siddiq, punya anak. Wa ibnuha Mistah, dia dipanggil Ummu Mistah karena anaknya bernama Mistah bin Utsatsah bin Abbad bin Al-Muttalib. Fa'aqbaltu ana wa ibnatu Abi Rahm, maka aku pun bersama ibnatu Abi Rahm yaitu Ummu Mistah qibala baiti, ketika pulang ke rumah, hina faraghna min sya'nina, setelah selesai urusan kami, fa'atharat Ummu Mistah fi mirtiha. Nah, ini peristiwanya. Dalam perjalanan pulang itu kerudung Mistah tersangkut, kemudian faqalat, ketika itu Ummu Mistah itu mengucapkan kalimat ta'is Mistah, celakalah Mistah. Faqultu laha, maka Aisyah mengatakan, bi'sa ma qult, alakah jeleknya ucapanmu, tasubbina rajulan qad syahida Badr, engkau ini mencela orang yang ikut perang Badar. Maka Ummu Mistah kemudian mengatakan, ayhandah alam tasma'i maqal, duhai saudariku, apa kamu tidak tahu apa yang diucapkan Mistah? Qultu wa madza, Aisyah mengatakan, apa yang dia katakan? Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifki. Disinilah baru Aisyah mengatakan Ummu Mistah lah yang memberitahukan kabar yang sedang beredar. Jadi kalau tadi dikatakan Aisyah itu selama 1 bulan tidak tahu kalau dia sedang jadi apa? Jadi kunjingan, dia sedang viral itu tidak tahu dia. Maka dia baru tahu ketika itu setelah sebulan. Itu pun berdasarkan kisah atau pemberitahuan dari Ummu Mistah. Fazdattu maradon ila maradi, mendengar itu langsung kambuh lagi penyakitku. Falamma raja'tu ila baiti, ketika aku pulang sampai rumah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang menemuiku, thumma qala, lalu beliau mengatakan, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Qultu, maka di sini Aisyah mengatakan, ata'zanu li an atiya abawayya, wahai Rasulullah, boleh tidak aku pamit mau ketemu orang tuaku? Qalat, Aisyah mengatakan, wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabar, ketika itu aku ingin mendengar kabar itu dengan yakin, min kibalihima, aku ingin dengar kabar itu langsung dari kedua orang tuaku, benar tidak ada kabar seperti itu. Fa'adhinali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan izin kepadaku, faji'tu abawayya faqultu, lalu aku temui kedua orang tuaku dan aku katakan li ummi, kepada ibuku, ya ummata ma yatahaddatsun nas, wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan orang-orang. Maksudnya dia ingin mengecek benar tidak orang-orang sedang membicarakan tentang dia, tentang Aisyah. Faqalat, maka ibunya menjawab, ay bunayyah, wahai putriku, hawwini alaiki, tenangkan dirimu, fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattun wadi'ah, sungguh jika ada seorang wanita baik dan cantik, inda rajulin yuhibbuha, dia wanita cantik ini memiliki suami yang mencintainya, walaha dharair, dan suaminya itu punya istri-istri yang lain, illa aktsarna 'alaiha, kecuali pasti dia akan menjadi perbincangan. Ini bahasa ibunya Aisyah ya. Dia tidak mengatakan
kamu begini, enggak, tapi dia mengatakan kamu ini wanita cantik, punya suami dan suami punya istri yang lain, maka wajar jika kamu jadi pembicaraan. Jadi dia mengiyakan bahwa Aisyah itu sedang dibicarakan, tetapi tidak menyatakan kamu sedang begini, hanya menenangkan hati Aisyah saja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faqultu, maka Aisyah mengatakan subhanallah, awaqad tahaddatsan nasu bihadza, ternyata benar orang-orang membicarakan masalah ini. Qalat fabakaitu tilkal lailah, maka Aisyah mengatakan malam itu aku nangis hatta asbahtu, sampai pagi, la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu binaumin, sampai tidak ada lagi air mata, sampai kering air mata, dan semalam aku tidak tidur. Thumma asbahtu abki, paginya aku pun menangis. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Usamah bin Zaid, dan Rasulullah pun memanggil dua orang, yaitu Ali dan Usamah bin Zaid, hinastalbatha al-wahyu, ketika wahyu lama tidak turun, yastashiruhuma fi firaqi ahli. Rasulullah memanggil dua orang itu apa? Untuk meminta pertimbangan bagaimana jika cerai, berpisah atau menceraikan istrinya. Qalat, Aisyah mengatakan, fa amma Usamah bin Zaid, adapun Usamah bin Zaid, fa asyara ala Rasulillah, dia memberikan isyarat kepada Rasulullah, billadzi ya'lamu min bara'ati ahli, dia memberitahu bahwa keluarga Nabi itu bersih, tidak mungkin seperti itu. Wa billadzi ya'lamu fi nafsihi lahu minal wuddi, dan juga kecintaannya kepada keluarga beliau. Faqala, apa kata Usamah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hum ahluk, mereka ini keluargamu. Wala na'lamu illa khaira, aku tidak tahu apa-apa tentang keluargamu kecuali baik. Artinya tidak ada kejelekan sama sekali pada Aisyah ini. Wa amma Ali, Ali perbedaan, ini Ali beda pertimbangannya. Kalau Usamah bin Zaid dia mengatakan ini keluargamu, dia baik, tidak mungkin macam-macam, orang baik. Ali mengatakan lam yudayyikillahu alaika, Allah tidak akan mempersempitmu. Lalu dia mengatakan wan nisa'u siwaha katsirun, masih banyak wanita yang yang lainnya. Jadi ada Aisyah, toh masih banyak wanita yang lain. Jadi kalimat ini yang sedikit penjelasan. Jadi tidak boleh dipahami bahwa oh berarti Ali menyarankan untuk cerai saja sudah. Toh banyak wanita yang lainnya. Jadi kita memandangnya begini supaya tidak salah paham, seakan-akan ada permusuhan antara Ali dan Aisyah. Bahwa para sahabat, kita percaya apapun yang mereka katakan itu karena keinginan Rasulullah, karena kecintaannya kepada Rasulullah. Jadi bukan karena urusan apa-apa, bukan karena kebencian apa-apa, tapi karena kecintaannya kepada dia dan ingin menjaga Nabi. Ini Nabi dalam posisi susah, jadi tidak boleh, mereka akan berjuang bagaimana kesusahan Nabi itu hilang. Bukan berarti kemudian ada urusan ini apa. Ini satu contoh lain ya. Ada satu perang ketika seorang wanita datang menemui pejuang-pejuang perang, para sahabat Nabi. Sahabat ini mengatakan, anakmu meninggal di perang ini. Oh, saudaramu meninggal, inimu meninggal. Wanita ini tanya apa? Nabi gimana? Mereka mengatakan Nabi tidak apa-apa. Wanita berkata, selama Nabi aman, maka yang lain tidak ada urusan. Bukan berarti dia tidak susah suaminya meninggal. Bukan dia tidak susah karena anaknya meninggal, tetapi kecintaannya kepada Nabi yang lebih besar. Jadi bukan berarti kemudian oh, Ali senang saya kalau cerai. Tidak begitu. Karena pemahaman seperti itu muncul seakan-akan dari awal antara Ali dan Aisyah sudah ada permusuhan.
Jadi kita harus memahaminya dengan pemahaman bahwa ini kecintaan seorang Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kepada seluruhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu Ali melanjutkan ucapannya setelah Ali mengatakan wanita yang lain juga banyak, wa intas alil jariyah tasduqqal khabar. Wahai Rasulullah, jika engkau mau bertanya kepada pelayan ini, maka pelayan ini akan memberikan berita yang baik atau yang benar, berita sebenarnya. Siapa pelayan yang dimaksud? Namanya Barirah. Qalat, Aisyah mengatakan, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Aisyah, Rasulullah memanggil seorang pelayan namanya Barirah. Rasulullah mengatakan, "Ai Barirah, wahai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki min Aisyah?" Adakah sesuatu yang aneh yang kamu lihat pada diri Aisyah? Kenapa pelayan yang ditanya? Karena pelayan itu banyak tahu juragannya. Seorang pelayan itu dia mengerti juragannya, biasanya begini, biasanya begini. Maka Barirah ditanya, bagaimana tentang juraganmu, tentang majikanmu? Apakah engkau melihat sesuatu yang aneh tentang Aisyah? Qalat Barirah, Rasul mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, in ra'aitu 'alayya amrun qattun fa aghmisu 'alayha akthar min annaha jariyatun haditsatus sin. Jadi demi Allah, aku tidak akan menutupi apa yang aku tahu tentang Aisyah, tidak akan menutupinya. Dan dia mengatakan Aisyah itu hanya seorang wanita yang masih muda, masih remaja. Tanamuan aji ahliha, dia tertidur tertidur dari adonan roti keluarganya. Fata'tid dakhinu fata'kuluh, lalu datanglah sesuatu yang memakan adonan roti itu. Kalimat sederhananya bahwa Barirah itu mengatakan Aisyah itu tidak ada salahnya, dia itu hanya korban saja. Seorang yang dibicarakan tentang kejelekan, tetapi dia bukan pelaku kejelekan itu. Jadi Barirah pun menyatakan pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada orang meletakkan makanan lalu dia lalai, mungkin tertidur, lalu makanan itu tiba-tiba ada kucing atau apa gitu ya, maka kan ini apakah ini suatu kesalahan? Enggak, ini biasa, ini sesuatu yang biasa, tetapi kemudian menjadi tertuduh dan menjadi sesuatu yang besar, sehingga ini pembelaan dari seorang bernama Barirah. Maka faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dhara min Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah mendengar itu, beliau pun bangkit dan meminta pembelaan dari seorang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Rasulullah bersabda di atas mimbarnya, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang-orang muslim, man ya'dziruni, siapa yang akan membelaku, min rajulin, dari seseorang, qad balaghani adzahu fi ahli baiti, yang menyakitiku melalui keluargaku. Artinya dia ada orang yang menghembuskan berita bohong tentang keluargaku dan itu menyakitiku. Fa wallah, demi Allah, ma alimtu ala ahli illa khaira, aku tidak tahu atas keluargaku kecuali keluargaku adalah keluarga yang baik. Walaqad dzakaru rajulan, dan isu itu juga menyebutkan nama seorang, ma'alimtu alaihi la khaira, dan orang yang disebutkan dalam isu itu yang mengantarkan Aisyah itu, laki-laki itu, dia juga orang yang baik. Wa makana yadkhulu ala ahli illa ma'i, laki-laki itu tidak pernah masuk rumahku kecuali aku bersamanya. Jadi Nabi membela siapa ini? Dua orang, Aisyah dan Safwan. Yang mengantarkannya tadi kan dua orang ini yang dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan siapa yang akan membelaku, faqama Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari segera bangkit dan mengatakan, ana a'dziruka minhu ya Rasulullah, aku yang akan membelamu darinya.
Lalu dia mengatakan, in kana minal ausi darabna unuqahu, jika orang yang menyerangmu atau menyakitimu itu adalah orang dari suku Aus, maka kami yang akan memotong lehernya, kami bunuh dia. Wa in kana min ikhwanil Khazraj, tapi kalau yang menyakitimu itu orang dari suku Khazraj, amartana fa fa'alna amraka, perintahkan saja kepada kami dan kami akan melakukan perintahmu. Maka qalat faqama Sa'ad bin Ubadah, bangkitlah orang yang kedua. Kalau tadi dari Aus, sekarang bangkitlah dari Khazraj, namanya Sa'ad bin Ubadah, wa huwa sayyidul Khazraj wa kana rajulan salihah. Sebenarnya Sa'ad bin Ubadah ini orang yang soleh, walakin ihtamalatul hamiyah, tetapi dia masih punya rasa fanatik. Jadi ada fanatisme kesukuannya itu masih besar, sehingga dia mengatakan, qala li Sa'id bin Mu'adh la amrullahi la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih. Demi Allah kamu tidak akan membunuhnya dan kamu tidak akan mampu membunuhnya. Artinya kalau yang pertama mengatakan kalau dari kami yang membunuh, kalau dari suku lain perintahkan kami biar kami bunuh dia. Tapi ini dia mengatakan kan tidak bisa, kamu tidak akan bisa membunuhnya, karena dia ingin melindungi kaum Khazraj. Maka kemudian faqama Usaid bin Hudayr, tampillah kemudian orang ketiga namanya Usaid bin Hudayr, wa huwa ibnu ammi Sa'ad bin Mu'adh, dia adalah putra dari paman Sa'ad bin Mu'adh. Faqala li Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj itu, kadzabta, dusta kamu, la amrullahi lanaqtulannahu, sungguh kami akan membunuh orang yang menyakiti Nabi itu. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin, kamu ini orang munafik yang berdebat dengan orang-orang munafik. Ini terjadi apa ini? Seperti cekcok ya. Yang satu mengatakan begini, satu membela begini. Fatathawaral hiyyan al-Aus wal Khazraj, maka saling seranglah ya, saling caci, saling berdebat antara dua suku yaitu Aus dan Khazraj, hatta hammu ayyaktatilu, hampir-hampir mereka saling membunuh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun al-mimbar, padahal Rasulullah waktu itu masih berdiri di mimbar. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum, dan Rasulullah menenangkan mereka, hatta sakatu, hingga mereka pun diam. Wa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga diam. Qalat, ini lanjutannya, Aisyah menceritakan, wa bakaitu yaumi dzalika, sehari itu aku menangis, la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu binaum, sampai habis terkuras air mata dan aku juga tidak tidur. Wa abawaya, dan kedua orang tuaku, yadhunnani, mengira, annal buka'a faliku kabidi, mereka menyangka bahwa tangisku telah memecahkan hati. Jadi saking parah tangis Aisyah, orang tua ini mengira sudah pecah hatinya ini. Kemudian qalat, Aisyah mengatakan, fabainama huma jalisani indi wa ana abki, ketika kedua orang tuaku duduk di depanku dan aku sedang menangis, ista'zanat alayya imra'atun minal ansar, ada seorang wanita dari Ansar yang datang izin untuk bertemu. Fa'adzintulah, dan aku izinkan dia bertemu. Fajalasat tabki ma'i, dan wanita itu pun duduk menangis bersamaku. Fabainama nahnu ala dzalika, ketika kami sedang dalam keadaan seperti itu, idz dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk menemui kami, fasallama, mengucapkan salam, thumma jalasa, kemudian duduk. Qalat, Aisyah mengatakan, walam yajlis indi mundu qila lima qila, padahal Rasulullah tidak pernah duduk di depanku sejak isu itu terjadi. Wa qad labitha syahra, dan itu sudah berjalan selama 1 bulan, dan 1 bulan itu la yuha ilaihi fi sya'ni syai'un, tidak ada wahyu tentang aku sedikit pun.
Qalat, maka Rasulullah kemudian Aisyah mengatakan, fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa, Rasulullah pun bersyahadat ketika duduk itu. Thumma qala, beliau bersabda, amma ba'du, ya Aisyah, wahai Aisyah, fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza, telah sampai kepadaku berita tentang kamu seperti ini dan seperti ini. Fa in kunti bari'ah, jika kau memang terlepas atau bebas dari isu itu, fa sayubarri'ukillah, Allah akan membersihkanmu. Tapi Rasulullah masih mengatakan, ya, wa in kunti, jika kamu Aisyah almamti bidzambin, betul-betul melakukan dosa itu, fastaghfiri, maka mintalah ampun kepada Allah, thumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tarafa bidzambin, jika mengakui kesalahannya, thumma taba, lalu bertaubat, taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Jadi sampai di sini ternyata Nabi juga masih belum memutuskan Aisyah itu dia orang yang salah atau orang yang benar, karena Nabi masih mengatakan, jika kamu benar Allah akan membelamu, tapi jika kamu salah maka segera bertaubatlah. Dan ada pelajaran di sini, ada fa innal abda idza tarafa bi dzambin tsumma taba, jika seseorang mengakui dosanya lalu bertaubat. Jadi taubat itu perlu apa? Perlu pengakuan. Kalau ngaku aja ndak, ya bagaimana? Orang salah ndak ngaku salah kok diminta bertaubat, ngaku salah aja ndak mau. Orang salah ngaku, malah ngaku benar. Qalat, Aisyah kemudian mengatakan, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, ketika Rasulullah menyampaikan apa yang dia sampaikan, qala sadam'i, maka keringlah air mataku. Jadi sudah tidak bisa nangis lagi tuh. Hatta ma'hissu minhu qatrah, sehingga tidak ada lagi air mata yang bisa menetes. Faqultu li abi, maka aku pun mengatakan kepada ayahku, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahku, tolong jawab apa yang dikatakan Rasulullah itu, jawablah sebagai jawaban mewakiliku. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Wallahi ma adri ma aqulu lirrasul, aku tidak tahu demi Allah apa yang harus aku ucapkan. Faqultu li ummi, maka aku pun mengharap kepada ibuku, ajibi anni Rasulullah, wahai ibu, jawablah mewakiliku kepada Rasulullah. Jadi maksudnya Aisyah minta juga supaya orang tuanya membantu menjawab, memastikan bahwa Aisyah tidak melakukan apa-apa. Faqalat, dan ibunya mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah, demi Allah aku pun tidak tahu harus ngomong apa kepada Rasulullah. Qalat, maka Aisyah mengatakan, wa ana jariyatun hadithatus sinni, padahal aku adalah wanita yang masih muda. La ahfadzu katsiran minal Qur'an, tidak banyak hafal Al-Qur'an. Inni wallahi laqad araftu, dia mengatakan, demi Allah aku tahu, annakum qad sami'tum bihadza, kalian telah mendengar berita ini, hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi, lalu berita itu masuk dalam hati kalian dan kalian percaya. Walain qultu lakum inni bari'ah, seandainya aku mengatakan aku tidak seperti itu atau aku bersih dari tuduhan itu, wallahu ya'lamu anni bari'ah, dan Allah tahu bahwa aku memang tidak seperti itu kan, la tusaddiquni bidzalika, pasti kalian juga tidak akan percaya. Jadi Aisyah mengatakan, kalau aku mengatakan aku tidak melakukan perbuatan itu, kalian tidak akan percaya juga, karena isu itu sudah kadung beredar dan sudah kalau dipercaya. Walini taraftu lakum bi amrin wallahi azza wa jalla ya'lamu anni bari'atun tusaddiqunani, jika aku ngaku bahwa aku melakukannya, justru kalian akan percaya. Ini kalau berita itu sudah viral dan dipercaya, yang dipercaya itu bukan kenyataannya, tapi orang lebih percaya pada beritanya, meskipun berita itu berita tidak benar. Tadi sudah kita sampaikan, ada orang yang baik karena berita yang terus menerus
lalu beredar, dipercaya, lalu orang baik ini menjadi tidak baik. Kenapa dia dianggap tidak baik? Bukan karena faktanya, tapi karena beritanya. Ada sebaliknya, orang tidak berhasil, tidak sukses, tapi beritanya dia orang, ya itu, oh dia sukses bisa ini, dia sukses banget, padahal tidak pernah sukses itu. Jadi akhirnya ada yang mengatakan begini, kebenaran itu sudah tidak lagi kembali kepada fakta dan datanya, tapi kebenaran itu kembali kepada persepsi. Jadi semakin orang bisa framing, bisa membuat persepsi, maka itulah yang sama dengan ini. Aisyah mengatakan, jika aku berkata bahwa aku tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya, meskipun aku tidak melakukannya. Dan jika aku mengatakan aku melakukannya, padahal aku tidak melakukannya, justru pasti kalian akan percaya, karena berita itu sudah kadung masuk dalam hati kalian. Wa inni wallahi ma'ajidu lilak walakum mathalan, tidak ada perumpamaan antara aku dan kalian illa kecuali kama qala Abu Yusuf, sebagaimana diucapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Apa dia katakan? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Qalat thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi, maka aku pun berpindah dan aku berbaring di atas kasurku. Qalat wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'ah, dan demi Allah aku tahu bahwa aku adalah orang yang bebas, maksudnya tidak sesuai dengan, tidak sama dengan apa yang dituduhkan. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala mubarri'i bi bara'ati, dan pasti Allah akan membebaskan aku, menyelamatkan aku, membersihkan aku. Walakin wallah, tetapi demi Allah, ma kuntu adzunnu ayyunzala fi sya'ni wahyun yutla, yang aku tidak menyangka bahwa urusan ini, aku tidak menyangka bahwa ini akan menjadi ayat Al-Qur'an yang dibaca. Wala sya'ni kana ahqara fi nafsi min ayyatakallama Allah fiyya bi amrin yutla. Jadi terlalu rendah aku ini kalau menjadi sesuatu yang dibicarakan sampai turun ayat itu, aku terlalu rendah. Maka di Al-Quran itu kalau sesuatu disebutkan berarti urusan besar. Maka Aisyah mengatakan urusan ini terlalu kecil kalau sampai menjadi ayat Al-Quran. Kalau ada orang baik disebut dalam Al-Quran, memang itu karena baiknya, atau karena contoh besar dalamnya, seperti siapa? Zaid, falamma qada Zaidun minha, sampai akhir. Kalau ada orang jelek disebut, itu memang karena jelek banget itu. Ada siapa? Fir'aun, ada lagi Abu Lahab itu, ya. Ada Korun. Makanya kalau ada orang dulu ngambil nama dari Al-Quran, siapa namanya? Nama-nama jelek diambil. Saya ada tetangga dulu, anaknya tambeng, namanya Samud. Itu bangsa paling rusak lah itu ya. Orang tuanya datang ke rumah, apa benar Ustaz ini kalau anak ini kalau namanya jelek jadi jelek, dan supaya baik itu diganti? Iya, harus diganti. Besoknya datang, alhamdulillah Ustaz selesai ganti. Siapa namanya? Muhammad Samud. Samud apa Muhammad? Wah, ini rusak ini. Nah, ini masalah muslimin. Maka kembali sini bahwa Aisyah itu merasa urusanku terlalu kecil untuk jadi bacaan Al-Quran. Dia hanya mengatakan di sini, walakin kuntu arju ayyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fin naumi, yang aku harapkan itu mungkin Rasulullah bermimpi, ya. Ar-ru'ya yubarri'unillahu biha, mungkin di dalam mimpi Allah ada ilham, atau melalui mimpi Allah membersihkan aku, sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah, turunnya wahyu tentang Aisyah itu tidak menyangka bahwa ini akan menjadi pembelaan, ini akan turun melalui wahyu.
Qalat Aisyah mengatakan, fa wallahi demi Allah ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min majlisih, belumlah Rasulullah berpindah dari tempat duduknya, wala kharaja min ahlil baiti ahadun, dan ahlul bait di rumah itu belum ada yang keluar seorang pun, hatta anzalallahu ala nabiyhi, hingga turunlah wahyu atas nabinya. Fa akhadhahu ma kana ya'khudhuhu minal buraha'i 'indal wahyi, sebagaimana biasa maka Rasulullah tampak kelelahan ketika turun wahyu pada beliau. Hatta innahu la yanhadiru minhu mithlul jumani minal araqi fil yaumis syati, hingga karena beratnya wahyu itu araq, keringat itu ya, keringat yang mengalir itu dari badan Nabi itu sampai besar ya, jadi keringatnya itu mengalir begitu derasnya. Kenapa? Karena beratnya wahyu. Min thiqali, karena beratnya firman Allah alladzi unzila alaihi, yang diturunkan padanya. Qalat Aisyah mengatakan, falamma surriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhaku, maka ketika itu Rasulullah kemudian merasa senang dan beliau bertakwa. Dan kana awwala kalimatin takallama biha, dan pertama kalimat yang beliau ucapkan adalah anqala absyiri ya Aisyah, berbahagialah wahai Aisyah, amallah faqad barra'aki, sesungguhnya Allah telah membersihkanmu. Faqalat li ummi, maka ibuku mengatakan, qumi ilaih, wahai Aisyah, bangkitlah, mendekatlah pada suamimu, pada Rasulullah. Faqultu, Aisyah mengatakan, wallahi demi Allah, la aqumu ilaihi, aku tidak akan bangkit mendekatinya, wala ahmadu illallah, dan aku tidak akan memuji siapa-siapa kecuali Allah azza wa jalla, karena huwallazi anzala bara'ati, dialah Allah yang menurunkan firman-Nya tentang kebebasanku atau membersihkanku. Wa anzalallahu azza wa jalla, dan Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum al-asharat, al-ashra ayat kulliha, 10 ayat seluruhnya ke bawah. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini fi bara'ati, jadi ayat ini turun memang berkaitan dengan urusan membersihkan aku dari tuduhan-tuduhan itu. Qalat faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, dan Abu Bakar ini wa kana yunfiqu ala Mistah li qarabatihi minhu wa faqri. Masih ingat jadi Mistah ya? Mistah itu salah satu orang yang ikut-ikut berbicara tentang isu Aisyah. Dan Mistah ini dia orang yang hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena dia orang dekat, kerabat, dan Mistah ini orangnya fakir. Karena Mistah terlibat dalam menyebarluaskan berita ini, Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, la unfiqu alaihi syai'an abada, aku tidak akan lagi menafkahinya selamanya, ba'dalladzi qala li Aisyah, setelah apa yang diucapkan tuh Aisyah. Jadi mungkin marah ya, ini orang dari dulu sudah hidupnya dibiayai, makannya dibiayai, ternyata dia malah menyakiti Aisyah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wala ya'talil fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Artinya teguran, jangan begitu. Tapi apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah ya, maafkanlah. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka jika Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah, maka Allah akan mengampuni kalian. Jadi pelajaran lain, jadilah pemaaf supaya Allah memaafkan kalian. Ini teguran. Maka Abu Bakar langsung mengatakan, wallahi inni la uhibbu ayyaghfirallahu li. Demi Allah, aku lebih suka jika Allah mengampuniku. Faraja ila Mistah an-nafaqah, maka dia kembali memberikan nafkah kepada Mistah allati kana yunfiqu alaihi, yang sejak sebelumnya memang Abu Bakar memberikan nafkah kepadanya.
Wa qala, dan Abu Bakar mengatakan, la anza'uha minhu abada, tidak akan aku cabut, maksudnya selama-lamanya aku tetap akan memberikan nafkah kepadanya. Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahshin, dan Rasulullah juga bertanya kepada Zainab bint Jahshin, ini juga zaujan Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an amri. Rasulullah juga menanyakan kepada Zainab bint Jahshin tentang aku. Ya Zainab, ma alimti aw ma ra'aiti, apa yang kamu ketahui, atau beliau mengatakan bagaimana pendapatmu, apa yang kamu lihat. Faqalat, Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, aku menjaga penglihatan dan pendengaranku. Wallahi ma alimtu illa khaira, aku tidak mengetahui apa-apa kecuali baik. Jadi istri Nabi yang lain yang namanya Zainab bint Jahsh juga membela Aisyah, dan Aisyah mengatakan, hiyallati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah mengatakan Zainab ini orang yang setara denganku, maksudnya di antara istri-istri itu kecantikan Zainab itu tidak kalah dengan kecantikan Aisyah. Apanya ini, jadi Aisyah mengakui dia orang yang setara denganku, jadi sama-sama cantiknya, sama-sama cerdasnya, sama-sama ininya, dan dia pun masih membela Aisyah. Maka kemudian Aisyah mengatakan tentang Zainab bint Jahsh ini, fa'asamahallahu ta'ala bil wara, Allah menjaganya dengan sifat al-wara. Wa tafiqat ukhtuha Hamnah, adapun saudaranya yang bernama Hamnah bintu Jahsh, jadi saudara dari Zainab bint Jahsh ini namanya Hamnah bint Jahsh, tuharibulah, justru berlawanan. Artinya apa? Aisyah mengatakan fahalakat fiman halaka, dia termasuk orang yang binasa bersama orang binasa. Maksudnya dia termasuk orang yang terpengaruh dengan berita-berita itu. Qala Ibnu Syihab, fa hadza man tahilaina min amri haula'ir rahat. Aisyah mengatakan, inilah yang sampai kepada kami tentang urusan orang-orang itu. Dan hadis ini akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Kemudian wa min hadits Az-Zuhri kadzalika qala wa haddatsani Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair an Abi an Aisyah wa haddatsani Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari an Amrah an Aisyah bin Nafi ma taqaddama. Jadi dia sebutkan sumber-sumber hadis yang sama, wallahu a'lam. Kemudian pada akhir ayat, faqalu innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita bohong, ai bil kadhibi wal buhti wal iftira, berita bohong, dusta dan mengada-ngada, usbatun minkum ai jama'atun minkum, sekelompok dari kalian. La tahsabu syarran lakum, jangan kalian mengira itu buruk bagi kalian. Ayya ala Abi Bakar, itu bukan buruk bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar. Bal huwa khairul lakum, tetapi itu baik bagi kalian fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lisanu sidqin fid dunya, lisan-lisan yang benar ucapannya di dunia, warif'atu manazilin fil akhirah, serta mendapatkan tempat atau kedudukan yang tinggi di akhirat. Dan ini merupakan wa idharu syarafin lahum, ini merupakan Allah menunjukkan kemuliaan mereka, bi'tina'illahi bi Aisyah ummul mukminin, dengan perhatian Allah kepada Aisyah ummul mukminin, haitsu anzalallahu ta'ala bara'ataha, yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menurunkan ayat yang membebaskannya fil Qur'anil azim, alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Walihada, untuk inilah lamma dakhala alaihi Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas menjenguknya, wahya fi siyakil mauti, yaitu ketika Aisyah sedang sakit pada menjelang ajalnya, qala laha,
Ibnu Abbas mengatakan absyiri, bergembiralah wahai Aisyah, fa innaki zaujatu Rasulillah, sesungguhnya engkau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbuk, Rasulullah itu orang yang sangat mencintaimu. Walam yatazawwad bikran ghairak, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perawan selain denganmu. Kemudian dia mengatakan wa unzila bara'atuki minas sama, bahkan pembebasanmu dari tuduhan itu langsung turun dari langit, dari ayat Al-Qur'an dan firman Allah. Wa qawluhu, dan firman Allah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsam, bahwa setiap dari mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan, yaitu dosa. Ai likulli man takallama fi hadhil qadiyah, setiap orang yang ikut berbicara pada urusan ini, warama ummul mukminin Aisyah, dan menuduh ummul mukminin Aisyah bisyai'in minal fahisha, dengan tuduhan yang keji, maka bagi mereka apa? Nasibun azimun minal azab, mereka akan mendapatkan bagian yang besar. Apa itu? Siksa. Walladzi tawalla kibrahu minhum, dan orang yang memprakarsai ini, qila maksudnya ibtada'ahu, yang memulai isu ini beredar, wa qila alladzi kana yajma'u wa yastawshihi, atau ada yang mengatakan yang mengumpulkan berita itu, mengedarkannya, wa yudhi'uhu wa yushi'uhu, dan kemudian menyebarluaskannya, lahu adzabun azim, baginya siksa yang pedih, ala dzalika, atas perbuatan itu. Siapa orang itu? Wa huwa, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Masyaallah muslimin, jadi pada ayat 11 ini, sebelum mengupas tentang hal-hal lain, hanya dikisahkan peristiwanya seperti itu. Jadi peristiwa apa itu? Haditsul ifki, ya, peristiwa tentang berita dusta yang isinya tuduhan kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika terjadi peristiwa seperti diceritakan. Malam hari ketinggalan rombongan, ditemukan seorang sahabat diantar. Nah, perjalanan berdua malam hari inilah yang kemudian apa tadi digoreng, ya. Jadilah berita yang menarik, apalagi ini berita buruk, ya. Dan kemudian dihembuskan oleh ada orang-orang yang lisannya itu pinter gitu loh. Maka Rasulullah di antara riwayat mengatakan bahwa ada orang-orang yang dikhawatirkan, di antaranya adalah munafik, ya. Orang munafik tapi lisannya itu lisan alim. Jadi, iya, maka di Al-Quran itu kan disebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara itu memang empuk pokoknya, Pak. Dan ada peringatan lain bahwa inna minal bayani lasihat. Sesungguhnya argumen-argumen itu bisa jadi kadang-kadang bisa menjadi penyihir. Jadi kalimat-kalimat yang bagus disusun dengan baik, diedarkan, itu menyihir. Maksudnya menyihir itu merubah seseorang untuk melihat sesuatu tidak sesuai dengan kebenarannya. Karena pengaruh apa? Pengaruh tadi itu argumen. Maka ketika Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kebaikan pada manusia, itu intinya kan bukan hanya ucapan yang baik, tapi cara mengucapkannya juga baik. Karena kebaikan, ucapan yang baik diucapkan dengan cara yang tidak baik, itu juga sulit. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak baik, tapi cara penyampainya baik, itu malah diterima. Itu tadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan pinter itu, sesuatu yang tidak benar tapi bisa mengemas sehingga orang percaya.
Maka seharusnya kita kalau kebenaran disampaikan keburukan disampaikan dengan cara yang baik bisa diterima, ya seharusnya kebenaran disampaikan dengan cara yang lebih baik itu lebih bisa diterima. Jadi ini ada beberapa pelajaran penting. Terakhir, bahwa tentang kisah ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sebenarnya sejak awal Rasulullah sudah tahu, karena Rasulullah itu seorang nabi yang pasti Allah memberitahu. Tapi ada yang mengatakan, Nabi sejak awal itu memang tidak tahu Aisyah ini isu benar apa enggak, itu Nabi memang tidak tahu. Buktinya apa? Buktinya sampai dia bermusyawarah dengan Ali, dengan Usama, tanya ini. Jadi Rasulullah betul-betul tidak tahu, dan dia tahu setelah turunnya Al-Quran. Ada dua pendapat. Yang ketiga, bahwa bagaimanapun juga, tapi inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang, memuliakan. Jadi dengan adanya begini, maka justru bukan Aisyah yang tenggelam, tapi isu ini justru malah mengangkat Aisyah ke tempat yang lebih tinggi dan menjatuhkan orang yang menjatuhkannya sejatuh-jatuhnya. Dan pelajaran berikutnya memang demikianlah, orang ketika mendapatkan isu seperti itu, ya belajarlah seperti apa yang diucapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf, wasobrun jamil, tidak usah keluar-keluar kemana-mana, baru diusukan dikit aja langsung status WA, Instagram, semua terus membela diri. Tambah lama tambah, akhirnya orang tidak tahu jadi tahu itu. Jadi beberapa pelajaran penting dari ayat ke-11 surah An-Nur. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.